Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang JavaScript. Kita buka File, kemudian Open Folder. Sebelumnya saya sudah membuat folder proyek di sini, isinya kosong. Kita buka folder proyek kita. Ya, kita buat new file. Jangan di sini, ini close aja. Kita buat new file di situ. Kemudian kita buat nama filenya adalah index.html. Oke, kita ketik doc, kemudian enter, maka Visual Studio Code akan membuat struktur HTML secara otomatis. Kita bisa sisipkan JavaScript sebelum tag close body, ya, dengan menggunakan tag script, ya, seperti itu. Kita akan menyisipkan secara langsung JavaScript. Kita ketik document.write, kemudian kurung buka kurung tutup, tanda kutip, halo dunia. Jangan lupa diberi titik koma untuk menandai bahwa baris telah selesai. Itu merupakan satu baris dan ditandai diakhiri dengan titik koma. Kita run, kemudian start debugging. Kita pilih Chrome. Ya, di Chrome, proyek indeks HTML kita akan menampilkan halo dunia yang ditulis dengan script, yang ditulis dengan JavaScript. Oke, saya susun ini agar Visual Studio Code berdampingan dengan Chrome secara bersamaan. Oke, agar Visual Studio Code dan Chrome ditampilkan secara berdampingan. JavaScript itu dapat ditulis di dalam dokumen HTML atau dapat kita tulis di luar dokumen HTML. Seperti kita buat file di sini, nama filenya adalah latihan.js. Ya, kita akan arahkan bahwa kita akan memakai script di luar, JavaScript di luar file HTML ini, maka kita arahkan untuk mencari nama filenya. Source sama dengan latihan.js. Oke, kita ketik seperti yang tadi, document.write titik tanda kutip halo dunia, titik koma, kemudian kita reload, halo dunia. Ketik let untuk menyatakan sebuah variabel. Let, kemudian nama variabelnya apa? Kita namakan nama variabelnya variabel saya. Oke, variabel saya ini dapat kita isi di baris berikutnya dengan sebuah nilai. Contoh, variabel saya sama dengan 5. Kemudian kita tulis di dalam HTML, kita tulis document.write variabel saya. Kalau kita reload, maka dia menampilkan nilainya 5. Ya, seperti itu.
variabel saya bisa berupa string, string itu adalah teks atau karakter yang digunakan dalam dokumen HTML, huruf, angka, kalimat, kata, dan sebagainya. Itu adalah string. Atau nilai boolean, true atau false. True jika benar, false jika salah. Boolean, ya. Kita menulis komentar dengan menggunakan slash. Ini adalah komentar. Sebelumnya, let variabel saya sama dengan false, itu merupakan kode. Kemudian, slash ini adalah komentar. Kalau kita ingin membuat satu baris adalah komentar, kita mulai awal baris dengan slash. Jadi seluruh baris ini adalah komen atau komentar. Kita buat variabel let kata sama dengan dalam tanda kutip, dalam tanda petik, ini adalah titik koma, let kata juga sama dengan dalam tanda petik kalimat, titik koma, kalimat sama dengan kata ditambah kata juga. Titik koma, maka kita tulis di dalam dokumen kalimat. Kalau kita reload, kalimat ini adalah kalimat. Ini merupakan pertambahan antar string, teks dengan teks. Let angka, kita menyatakan angka 1 adalah variabel sama dengan 5, titik koma. Let angka 2 sama dengan 3, titik koma. Jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Ya. Dokumen write jumlah, maka dia akan menambahkan 5 dan 3 menjadi 8. Selain penambahan, JavaScript melakukan pengurangan, kemudian perkalian, tandai dengan bintang, pembagian dengan slash,
Kemudian remain atau sisa dengan persen. Kita dapat mengekspresikan penambahan 1 itu menggunakan simbol plus plus. Jadi angka 1 kita tambahkan simbol plus plus, maka angka 1 ditambah 1. Maka angka 1 nilainya adalah 6. Sedangkan jumlah itu adalah nilainya 5. Kalau kita tulis angka 1 itu nilainya 6. Karena 5 ditambah 1 adalah 6. Kalau kita ingin menambahkan ke jumlah, maka jumlah sama dengan itu plus-plusnya ada di awal angka 1. Seperti ini, kita hapus plus-plus di akhir angka 1, kita buat di awal angka 1. Dia akan menambahkan 1 pada angka 1. Dilihat jumlahnya adalah 66. Kemudian minus itu mengurangi 1 pada angka sebelumnya. Ini kita reload, jumlahnya adalah 44. Kemudian kita nyatakan alfabet sama dengan dalam tanda petik A, B, C, D, E, F, G, H, I. Titik koma. Kita tulis dalam dokumen HTML, dokumen.write, kurung buka kurung tutup, alphabet.length. Ya, kita reload. Nilainya adalah 9, artinya alfabet itu tidak membaca objek. Jadi objeknya tidak 1, tetapi membaca karakter. Karakter yang dibaca adalah 9. Kita dapat memanggil anggota dari alfabet menggunakan perintah substring, kemudian menggunakan angka awalnya. Berapa? Kita contohkan 0, kemudian angka akhirnya berapa? Kita contohkan 2. Maka dia akan memanggil anggota awalnya adalah 0, yaitu A. Kemudian anggota akhirnya adalah 2. Anggota terakhir itu adalah 2, 0A, 1 B, 2 adalah C. Namun 2 itu merupakan penggalannya, maka 2 tidak ditampilkan. Yang ditampilkan adalah anggota 1, yaitu B. Maka yang ditampilkan adalah AB. Kemudian kalau ingin menampilkan ABC, maka 0,3. Kemudian kalau ingin menampilkan BC, maka mulai dengan 1, kemudian akhirnya 3. Kalau ingin menampilkan BCD, maka 1,4. Kalau ingin menampilkan ABCD, maka kita lakukan 0,4. Itu untuk memanggil penggalan-penggalan anggota dari alfabet. Kita nyatakan I sama dengan kurung kotak, tanda petik, 1, koma, 2, koma, 3, koma, 4, koma, false. Oke, ini kita sebut dengan array. Array ini berisi
beberapa objek-objeknya adalah 1, 2, 3, 4, dan false. Array ini bukan karakter seperti dalam variabel. Artinya, kalau kita document.write, kemudian i.length, maka dia akan menampilkan 5, bukan 1 itu ada 4 karakter, 2 ada 3 karakter, kemudian ditambah 3 dan 4, false itu ada 5 karakter. Dia tidak akan menambahkan sejumlah banyak karakter, tapi dia akan menampilkan 5 objek. Objeknya adalah 1, 2, 3, 4, dan false. Untuk memanggil irisan, memanggil anggotanya, kita cukup menggunakan i, kemudian kurung kotak untuk memanggil anggota 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4. Anggota kelima itu tidak ada, karena anggota ke-0 adalah 1, anggota ke-1 adalah 2, anggota ke-2 adalah 3, anggota ke-3 adalah 4, anggota ke-4 adalah false. Oke, sedangkan anggota ke-5 itu adalah undefined atau belum ditentukan. Sekarang kita membuat function. Kita buat function kabar, kurung kurawal, kemudian function akan memanggil document.write, kemudian dalam tanda kutip hi, koma, spasi, kemudian plus, kemudian apa kabar. Nah, function kabar ini dapat dipanggil menggunakan kabar, kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma. Dia akan menampilkan hai, apa kabar. Jika kita menambahkan argumen di dalamnya, argumennya adalah siapa, kemudian kita masukkan dalam formula function itu hi plus siapa plus apa kabar, maka dia akan menampilkan argumen ke dalam formulanya. Contoh, kita masukkan nama Ahe dalam function kabar, maka dia akan menampilkan hai Ahe, apa kabar. Dan function ini dapat digunakan berulang-ulang untuk kegunaan yang lainnya. Contoh misalnya ingin menyapa Kresna atau Yoga. Kita cukup menggunakan function kabar dalam kurung Kresna, kabar dalam kurung Yoga. Maka dia akan menampilkan hai, Ahe apa kabar, hai Kresna apa kabar, hai Yoga apa kabar. Selanjutnya, if itu adalah jika ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Kita tulis ini, if jika umur lebih dari 17, maka berikan alert umur kurang dari 7, umur kurang dari plus pakai variabel saja, plus umur. Titik koma, jangan lupa. Kalau kita reload, tidak tampil karena 17 lebih dari 17 salah. 17 itu sama dengan 17. Jadi pernyataannya adalah salah. Jika-nya salah, maka tidak akan menampilkan alert. Kalau kita ubah angkanya, bukan mengubah umur, ya, bukan mengubah umur, tapi kita ubah angka lebih darinya di sini. Kita ubah menjadi 16,
Maka kalau kita reload, 17 lebih dari 16. Betul kan? Maka dia akan menampilkan alert. 17 lebih dari 18, maka tidak akan menampilkan alert. Karena 17 tidak lebih dari 18. 17 lebih dari 15, dia menampilkan alert. Selain itu, if itu dapat disandingkan dengan else. Jika umur lebih dari 15, maka tampilkan alert umur kurang dari umur. Lainnya, else itu lainnya. Jika tidak benar, maka dia akan menampilkan else. Ya. Else-nya akan menampilkan alert umur tidak kurang dari 17. Ya, kalau 15. Kita reload. 15 itu umur kurang dari 17. Kalau kita ketik 18, kemudian kita reload, umur tidak kurang dari 17. Artinya else. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah for. For, kurung buka kurung tutup. Jika i sama dengan 0, kemudian titik koma, i, selama i kurang dari 5, jika i plus plus, jika i ditambah 1, selama i kurang dari 5, maka dokumen write angka plus i plus kurang dari 5. Oke. Kita beri titik koma. Maka dia akan for loop. Kita beri break di sini. Kita beri tag break untuk HTML, BR. Ya, seperti yang dilihat, angka 0 kurang dari 5. Angka 1 kurang dari 5. Maka dia akan lanjut sampai dia mencapai limit 5. Karena 5 tidak kurang dari 5, dia tidak akan menampilkan 5. Sekian sedikit penjelasan tentang JavaScript. Semoga dapat memberikan pemahaman. JavaScript pembahasannya jauh lebih dari ini. Mungkin ini hanya memberikan sedikit pengenalan. Untuk lebih jauhnya, kita akan bahas materi-materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.